Halo, kami dari Tani Bay. Di negeri ini, cabai memiliki posisi yang sangat strategis. Dia ramai dibicarakan, sama seperti politik dan gosip artis. Saya punya puisi yang cukup pedas. Cabai si emas merah, seharusnya ia menjadi berkah, justru menjelma menjadi api inflasi. Bara yang membakar stabilitas negeri. Petani menanam dalam gelap, menjual dalam spekulasi. Rantai pasok panjang dan mahal, informasi ada tapi terpencar. Teknologi ada tapi tak berguna. Data melimpah tapi tak terolah. Fakta diabaikan, intuisi justru dikedepankan. Petani menangis rugi, pedagang mengaku rugi, mengangkut penderita rugi. Pembeli merasa terzolimi. Tahun ini lagi, tahun depan lagi, dan lagi. Belum lagi kalau kita sering menonton di televisi atau pemberitaan, pemerintah kita sering dibuat blunder oleh persoalan yang satu ini. Oleh karena itu, kita hadirkan Dewi Sri untuk membantu memberikan solusi dalam mengurus rantai pasok komoditas yang pedas ini. Kita hadirkan 4 agent Punakawan sebagai bagian dari Cultural AI Framework, mempersonifikasi AI dalam budaya lokal, karena Punakawan sudah sangat dikenal di seluruh penjuru Nusantara. Bayangkan saja, para petani akan mendapatkan nasihat bijak dari Ki Semar, para pedagang mendapatkan saran-saran terbaik bisnisnya dari Gareng, juga para pengangkut hasil pertanian, ia mendapat rekomendasi dan petunjuk jalan dari Petruk. Begitu juga Bagong, dia akan hadir mendampingi para pengambil kebijakan, penentu keputusan, pemerintah, dan manajemen pupuk Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sistem arsitekturnya Dewi Sri. Untuk data layarnya sendiri, kita coba memanfaatkan data-data yang sudah ada, data-data yang sudah tersedia, seperti dari data-data BMKG, Big Geospatial, atau data dari BI dan BPS. Kita juga memanfaatkan beberapa data-data yang di-open oleh Google, seperti Google Earth Engine, ALU, dan AMET. Nah, sumber data ini nanti kita consume melalui API, lalu kemudian kita validasi, kita pilih-pilih valuable data mana aja, properti mana aja yang bisa kita manfaatkan. Untuk AI prosesnya sendiri, berjalan secara paralel, untuk menghasilkan price forecasting, yield prediction, dan logistic optimizer gitu. Hasilnya adalah dari proses AI ini nanti akan menghasilkan 4 agent yang sebelumnya telah disebutkan. Nah, 4 agent ini nanti akan divisualkan dalam bentuk data. Ini adalah visual atau dashboard dari masing-masing agent. Informasi yang ditampilkan seperti price forecast, yield prediction, logistics, supply demand, dan skenario simulator. Nah, di masing-masing informasi ini sudah ada rekomendasi dan insight dari engine seperti historical harga dan prediksi untuk time period tertentu. Untuk estimasi hasil panen juga sudah ditampilkan untuk risk analisisnya, jadi apa-apa aja yang perlu dimitigasi bisa dilakukan. Nah, untuk logistiknya, ini adalah insight dan data untuk logistic optimizer. Untuk supply demand-nya ditampilkan dalam bentuk map, jadi secara visual sudah bisa dilihat mana daerah yang surplus dan mana yang defisit. Nah, di dashboard ini juga ditampilkan skenario simulator, jadi untuk di luar seperti kita ingin melakukan prediksi sendiri, itu bisa dilakukan dan datanya ada gitu. Nanti bisa diekspor skenario dalam bentuk report. Dewi Sri hadir untuk mencoba mengubah rantai pasok cabai dari reaktif menjadi prediktif dan preskriptif. Ini adalah beberapa pihak yang akan menjadi pengguna awal strategis dari Dewi Sri. Tim kita terdiri dari 3 orang yang memiliki akar yang mendalam. Di mana proposal ini telah mendapatkan komentari dari beberapa orang ahli, salah satunya Dr. Arif Ismadi, DSS Expert dan Executive Director dari Simpul Tumbuh UI, Dr. Linda William, seorang AI senior scientist di SCIS Singapura, dan tidak kalah pentingnya tokoh besar di regional dan dunia, Dr. Robert De Souza, yang membuka pintunya lebar-lebar untuk berkolaborasi dan bekerja sama mengembangkan DSS Dewi Sri ini. Terima kasih.